Manusia hidup dengan dinosaurus. Skenario standar usia panjang dari budaya penuh evolusi kita mengatakan bahwa pertemuan seperti itu antara Pterosaurus dan manusia tidak pernah terjadi. Karena semua reptil terbang bersama dengan dinosaurus diduga telah punah sekitar 65 juta tahun sebelum manusia muncul. Menurut catatan fosil dan sejarah bumi purba, zaman keberadaan dinosaurus sudah ada sejak 66 hingga 240 juta tahun yang lalu. Ini berarti mereka menguasai dunia selama 174 tahun dan meninggalkan banyak warisan fosil hingga genetik evolusi pada hewan-hewan modern. Sementara fosil manusia modern tertua yang pernah ditemukan baru berusia sekitar 315.000 tahun. Akan tetapi, kerabat dari nenek moyang dari Homo sapiens sudah ada sejak 1 hingga 2 juta tahun yang lalu dan jejak-jejak fosilnya telah diarsipkan untuk kepentingan sains dan studi. Sulit membayangkan bagaimana jika manusia modern ada di zaman dinosaurus ataupun sebaliknya. Manusia yang punya karakter dan kecerdasan yang luar biasa yang membuatnya bisa menguasai dunia dan menjadi puncak di rantai ekosistem alam. Dan apa yang terjadi jika manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus? Beberapa penelitian untuk membuktikan dinosaurus pernah ada memang sempat dilakukan oleh beberapa kalangan. Ensiklopedia Indonesia sempat mencatat bahwa pada 65 juta tahun yang lalu sebuah komet raksasa menabrak bumi dan menerbangkan debu begitu banyaknya sehingga langit menjadi gelap gulita selama berbulan-bulan. Konon kabarnya komet raksasa ini kemudian memusnahkan dinosaurus. Begitu juga dengan hasil penelitian dari pemenang Nobel Fisika Luis Alvarez. Pada tahun 1980, ia pernah memimpin ekspedisi bersama anaknya Walter dan menemukan bahwa awan yang menutupi seluruh permukaan bumi telah menghalangi cahaya matahari bertahun-tahun, yang menyebabkan long winter atau musim dingin yang lama dan ikut membinasakan banyak spesies yang ada. Dari temuannya yang dijelaskan bahwa kejadian ini turut menyebabkan terbentuknya hujan asam yang menimbulkan kerusakan lingkungan lebih lanjut. Dan hipotesis yang menghubungkan antara keberadaan unsur iridium yang terdapat di kawah meteor dengan punahnya dinosaurus inilah yang disebut sebagai Alvarez hipotesis. Bagaimana jika ternyata sebagian dinosaurus yang terkenal seperti Plesiosaurus dan yang lainnya masih hidup dan menghuni bumi hingga sekarang, walaupun masih menjadi misteri keberadaannya seperti monster Loch Ness yaitu Nessie. Ada juga pada masa lalu, hanya beberapa ratus tahun yang lalu, ada banyak cerita menunjukkan bahwa seperti Indian Amerika, mereka mungkin memiliki sejarah panjang dalam menghadapi makhluk yang mengingatkan pada Pterosaurus. Cerita tentang burung raksasa pemakan manusia adalah hal yang umum di antara banyak suku Indian lainnya di Amerika Barat Daya. Seperti 3 suku Indian Yakui yang berbicara tentang seekor burung raksasa yang hidup di Bukit Otankawi. Setiap pagi ia akan terbang untuk menangkap mangsa manusianya. Setelah banyak kematian, seorang anak laki-laki yang kehilangan keluarganya karena burung ini membunuh makhluk itu dengan busur dan anak panah. Dalam San Rafael Swell, Utah, ada bukti sugestif lain yang konsistensi manusia dengan Pterosaurus. Di Black Dragon Canyon, ada juga piktograf indah yang menggambarkan Pterosaurus. Di Indian of the Swell, rupanya telah melihat makhluk mirip burung dengan sayap besar, ekor dan leher, serta paruh yang panjang, dan jambul kepala yang vertikal, yang dipakai beberapa reptil terbang. Suku Indian Sioux menceritakan sebuah pengalaman tentang pengalaman beberapa prajurit mereka dengan Thunderbird yang sangat cocok dengan gambaran deskripsi Pteranodon. Kita tahu seperti di Midwest, suku Indian Illini di Illinois pernah diteror oleh makhluk yang mereka sebut sebagai piasa, yang berarti burung yang melahap manusia. Piasa begitu besar sehingga diduga bisa membawa seekor rusa dewasa. Ketika akhirnya mendapatkan rasa daging manusia, tidak ada orang Indian yang aman di sana. Illini serta suku-suku Indian lainnya di daerah tersebut. Mereka sangat takut pada piasa dan berusaha menghancurkannya.
Suatu hari, Illini dikatakan telah menipu Pyasa dengan menyembunyikan 20 prajurit bersenjata di tempat yang ditentukan. Sementara kapal memilih untuk berdiri di tempat terbuka sebagai korban Pyasa. Ketika burung itu hendak menerkam ketua, para pejuang melompat keluar dan menombaknya sampai mati. John Russell adalah seorang penulis dari Illinois yang memiliki minat besar pada Pyasa ini. Pada tahun 1848, Tuan Russell menjelajahi gua-gua tempat makhluk ini dikatakan hidup. Satu gua yang sangat sulit diakses menghasilkan bukti untuk cerita dari suku Illini ini. Russell menyatakan bentuk gua itu tidak beraturan, tetapi sejauh yang saya bisa menilai dasarnya rata-rata 20 kali 30 kaki. Lantai gua sepanjang keseluruhannya adalah salah satu masa tulang manusia. Jadi makhluk seperti apakah Pyasa tersebut? Tinggi di atas tebing di Alton, Illinois, ada orang Indian yang membuat lukisan Pyasa ini. Dan lukisan itu hancur pada tahun 1850-an ketika muka tebing runtuh ke sungai. Namun banyak penjelajah selama abad ke-17 dan ke-18 melihat lukisan itu dan menggambarkan dengan sangat rinci dalam jurnal mereka. Penjelajah ini menggambarkan makhluk mirip burung dengan banyak karakteristik reptilnya. Ada bukti yang serupa yang menunjukkan kemungkinan koeksistensi dengan Pterosaurus di antara orang Indian Meksiko dan Amerika Selatan juga. Jose Diaz Bolio, yaitu seorang arkeolog Mesir, menemukan patung relief Maya kuno di Veracruz, Meksiko, yang seekor burung dengan beberapa pteranodon. Science Digest edisi November 1968 menerbitkan sebuah artikel tentang keanehan evolusioner burung ular bangsa Maya. Ular burung, kata Bolio, bukan hanya produk dari penerbangan mewah Maya, tetapi representasi relasi dari hewan yang hidup selama periode masa kuno. Kontroversi telah mewarnai batu misterius ini atas keaslian batu Ika yang sejak penemuan mereka di Amerika Selatan. Orang-orang yang skeptis telah mengklaim meskipun tanpa bukti bahwa itu adalah pemalsuan modern. Bagaimana bisa, yaitu premis bahwa tidak mungkin manusia bisa untuk hidup dengan dinosaurus. Dan batu-batu itu tetap menjadi misteri dan memperkuat kemungkinan menarik bahwa orang-orang Amerindian kuno mengetahui makhluk-makhluk seperti itu. Legenda diceritakan bahwa beberapa generasi yang lalu ada kelelawar besar yang hidup di hulu sungai di sebuah gunung besar. Dan secara berkala ia akan menyerang Kano dan membawa orang sebagai mangsanya. Setelah beberapa hari kematian, para pria dipilih untuk pergi ke sarang hewan tersebut dan membunuhnya, yang mereka lakukan. Hal ini sangat menarik untuk mengetahui tentang apa yang terjadi manakala manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus. Walaupun pada saat itu beberapa ilmuwan tidak mengakui bahwa ada manusia yang hidup berdampingan dengan dinosaurus. Itu dulu pembahasan kita. Bagaimana menurut Anda tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, maka tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.